Chapter 110. Aksi 3. Jalan D3C. Rahel dan aku berjalan menyusuri jalan ini bersama. D. Menyatakan bahwa jalan ini menuju ke Dungeon. 3. Menyatakan bahwa itu dibuka ketiga. Dan C. Menyatakan bahwa Dungeon telah ditaklukkan. Di dinding terowongan ada daftar monster dari Dungeon dan Heroes yang kemungkinan berpartisipasi dalam menaklukkan Dungeon. Petik 2. Rasanya seperti aku di akuarium. Dinding transparan mengungkapkan pemandangan laut yang indah. Kami berada sekitar 75 meter di bawah permukaan laut, yang terlalu dangkal untuk monster di atas peringkat menengah untuk hidup. Alhasil, monster yang sesekali aku lihat semua berada di level lucu. Saya tidak menemukan pemandangan yang terlalu menarik, jadi saya terus berjalan ke depan. Setelah beberapa saat, saya menemukan bahwa Rahel telah menghilang. Petik 2 tanda tanya petik 2. Ingin tahu kemana dia pergi, aku berbalik. Rahel jauh di belakangku, menempel di dinding transparan, mengamati sekumpulan ikan. Matanya yang berwarna lautan berkilau seperti zamrud. Aku menyelinap kembali ke tempatnya. Berpura-pura melihat sekolah ikan, saya mencari-cari di jaket saya. Gelang itu berdenting di tanganku. Bagaimana saya harus memberikannya padanya? Apakah memberi sekarang terlalu acak? Saya memiliki sedikit pengalaman dalam memberikan hadiah, jadi saya tidak yakin. Juga, apa yang harus saya katakan? Saya mengambilnya dalam perjalanan ke sini. Terlalu aneh. Terima kasih atas segalanya sampai sekarang. Membuatnya terdengar seperti aku akan pergi selamanya. Ini akan membantu perkembangan Anda. Membuat saya terdengar seperti penipu yang menjual suatu produk. Wow. Pada saat itu, Rahel berseru kagum seperti anak kecil. Saya mengikuti garis pandangnya. Di balik dinding terowongan, sekelompok ikan kecil berenang dalam barisan, membentuk gumpalan raksasa seukuran ikan paus. Luar biasa. Kanan, Korea adalah satu-satunya negara dengan terowongan bawah laut sebesar ini. Petik 2. Rahel menjelaskan dengan penuh semangat. Apakah begitu? Iya nih, saya tahu karena saya membaca banyak makalah penelitian tentang terowongan bawah tanah. Petik 2. Makalah penelitian dan Rahel akan sulit untuk menyebutkan pasangan yang lebih baik. Saya harus bekerja keras untuk memahami makalah penelitian itu sejak mereka berada di Korea. Sekarang saya melihat hal yang nyata, itu bahkan lebih menakjubkan. Petik 2. Saya melihat. Di dunia yang dulu saya jalani, makalah penelitian kebanyakan dalam bahasa Inggris. Tetapi di dunia ini, dari makalah tesis kelulusan perguruan tinggi hingga simposium akademik, sebagian besar ditulis dalam bahasa Korea. Itu adalah hasil dari bahasa Korea yang digunakan bersama di seluruh dunia. Ya, karena membaca versi yang diterjemahkan sering menyebabkan hilangnya makna. Ah, begitu, versi terjemahan. Benar, aku bersyukur bahwa bahasa Korea adalah bahasa pertamaku. Saya tidak bisa menahan tawa ketika saya mengatakan itu. Bahasa Inggris adalah subjek yang saya bom di tes kemampuan skolastik perguruan tinggi. Saya ingat menyesal tidak pergi ke kelas bahasa Inggris tambahan. Aku cemburu. Ah, rupanya, bahasa Inggris adalah bahasa yang digunakan bersama sebelum outcall. Bukankah itu menarik? Petik 2. Oh, kalau begitu. Wow, lihat, ada hiu. Ah, bayi hiu. Petik 2. Kamu benar. Putri ini tampaknya mencintai lautan, saat dia menatap dengan kagum pada hiu kecil yang berenang di dekatnya. Bagaimanapun, ini terasa seperti momen yang sempurna. Dengan lautan luas tersebar di sekitar kita, menyaksikan pemandangan dari dalam terowongan. Aku menarik napas dalam-dalam. Rahel sih. Iya nih. Rahel memalingkan matanya dari bayi hiu kepadaku. Sambil tersenyum canggung, aku mengambil gelang yang aku siapkan dari sakuku. Di dalam cangkang terluarnya yang terbuat dari platinum ada debu kupu-kupu bibit. Ini mungkin terlalu mendadak, tapi itu sepertinya kesempatan yang sempurna. Petik 2. Namun, Rahel hanya menatapku dengan tatapan kosong. Dia tidak mengatakan apa-apa, dan dia juga tidak mencoba mengambil gelang itu. Saya menggumamkan alasan yang saya siapkan sebelumnya. Jadi, tentang ini, ingat bagaimana Anda banyak membantu saya sebelumnya sebagai kapten tim. Semua orang menyumbang untuk membeli gelang ini, jadi jangan salah paham. Petik 2. Rahel masih tidak mengatakan apa-apa. Sedetik yang terasa seperti 10 detik berlalu. Tiba-tiba aku merasa pusing. Persetan. Saya mengangkat gelang di tangan kanan saya, dan mengangkat pergelangan tangan Rahel dengan yang lain. Lalu, aku memaksakan gelang itu padanya. Klik. Saya memakai gelang itu. Sekarang, begitu dia melepaskan kekuatan sihirnya, debu bibit kupu-kupu akan meresap ke dalam tubuhnya sendiri. Aku menghela napas lega, sementara Rahel diam-diam melihat ke sana kemari di antara aku dan gelang itu. Dia menatapku dengan ekspresi sedih, lalu menundukkan kepalanya. Bibirnya menggeliat seolah hendak mengatakan sesuatu. Itu dulu. Kuang. Getaran tiba-tiba mengguncang terowongan, dan semua lampu berkedip. Dalam sekejap mata, kami dikelilingi oleh kegelapan total. Aku segera mengeluarkan Desert Eagle, dan Rahel juga mengeluarkan rapiernya. Tak. Segera, kami bisa mendengar suara langkah kaki. Aku menoleh ke arah suara. Namun,
Bahkan mata 1000 mil saya tidak bisa melihat sumbernya sekilas. Apa? Anda bersama seorang teman. Suara gelap terdengar. Namun, saya tidak bisa mengerti apa yang dia katakan. Saya tahu dia berbicara dalam bahasa Inggris, dengan aksen Inggris. Tetapi karena ini, saya dapat dengan mudah menentukan siapa itu. Lancaster. Wajah Rahel menegang. Petik 2. Tuan Lancaster. Jangan khawatir, saya hanya di sini untuk berbicara. Karena saya menonton sesuatu yang lucu hari ini, saya tidak benar-benar ingin bertarung. Saya hanya bisa mengerti setengah dari kalimatnya. Bahwa dia hanya di sini untuk berbicara. Sini. Sini. Begitu Lancaster menggumamkan kata ini, sesosok mayat tiba-tiba jatuh dari langit. Mayat itu berlumuran darah dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan anggota tubuhnya dipelintir dengan cara yang paling aneh. Hai. Wah, persetan apa ini? Petik 2. Terkejut, saya mengutuk tanpa sadar. Rahel juga tampak kaget. Matanya yang melebar berbalik ke arahku. Kamu mengutuk. Ah, kuhum. Saya terbatuk dengan canggung. Kemudian, kami mengalihkan fokus pada Lancaster. Orang itu adalah agen yang telah menjagamu dari bayang-bayang. Petik 2. Putri, aku selalu mengawasimu. Aku ingin kamu tahu itu. Setelah itu, suara Lancaster menghilang. Saya berjuang untuk memahami situasi yang mematikan pikiran ini. Saya berharap Lancaster muncul, tetapi saya tidak ingat hal seperti ini. Dia seharusnya mengirim beberapa pembunuh, membuat Rahel yang membangunkan kemampuannya mengalahkan mereka dan berkata, tujuan saya hari ini hanya untuk menakut-nakuti Anda. Tapi apa yang dia buang di sekitar mayat? Petik 2. Persetan. Seperti yang dikatakan Lancaster, tidak ada ancaman lain, dan lampu segera menyala kembali. Terowongan menyala sekali lagi. Namun, jenazah yang membuat kami melompat tidak terlihat. Kemana mayat itu pergi? Aku bergumam linglung. Lalu, Rahel menepuk pundakku. Hajinsi, ayo, keluar. Ah iya. Kami mulai berjalan kembali dengan penjaga kami. Karena suasana yang menakutkan dan dingin, saya merinding. Rahel menatapku dan bertanya. Apakah kamu baik-baik saja? Iya nih. Ah, tentu saja. Saya hanya terkejut. Jadi siapa itu? Petik 2. Aku akan memberitahumu nanti. Kami keluar ke terowongan utama. Semua orang sudah kembali dan sedang dalam percakapan serius. Hajin, kemarilah. Kim Suho menemukan saya dan memanggil saya. Petik 2. Ada apa dengan mereka? Tunggu sebentar. Petik 2. Saya meninggalkan Rahel dan berlari ke Kim Suho. Ada apa? Hajin, kamu mengerti. Kim Suho mengatakan kepada saya bahwa Chae Jinyon menunjukkan tanda-tanda kebangkitan dan bahwa Chae Nayun pergi berlari untuk menemuinya. Saat saya mendengar ini, saya pingsan. Ketika saya bangun, saya berlari ke suatu tempat. Saya berlari ke rumah sakit khusus VIP milik Daehyun. Saya akan pergi ke sana dengan sepeda saya, tetapi saya meninggalkannya di rumah hari ini. Akibatnya, saya mengambil stasiun Portal Busan dan berlari ke rumah sakit Daehyun di Seoul. Setelah berlari seperti angin, saya tiba di depan rumah sakit. Hati saya menjerit kesakitan, sementara paru-paru saya sepertinya akan meledak. Saat aku menarik napas, sebuah suara yang familiar terdengar. Kamu mendengar beritanya? Terkejut, saya berbalik. Seperti yang aku pikirkan, suara yang familiar itu milik Yoyonha. Dia juga tampaknya datang dengan tergesa-gesa, tetapi penampilannya tidak sedikit pun terguncang. Ya, kamu juga. Iya nih. Saya memiliki kewajiban untuk berpartisipasi dalam semua hal penting yang terkait dengan klan Chae. Tapi mengapa kamu terburu-buru? Petik 2. Petik 2. Tanpa menjawabnya, saya melotot ke rumah sakit. Dengan buku kebenaran, saya meramalkan bahwa benih iblis akan bertunas pada bulan Januari. Karena masih Oktober, bisa dikatakan ada waktu. Namun, saya lupa satu hal. Itu adalah kemungkinan Chae Jinyon bangun sebelum kecambah benih iblis. Jika ini terjadi, hal-hal hanya akan menjadi lebih rumit. Tidak perlu seorang jenius untuk mengetahui bahwa membunuh seorang pasien yang tidak sadar secara signifikan lebih mudah daripada membunuh seorang pasien yang sadar yang sedang berjalan-jalan. Tiba-tiba, selembar kain menyentuh dahi saya. Mendongak kaget, saya melihat bahwa Yoyonha tepat di depan saya. Kenapa kamu banyak berkeringat? Apakah Anda begitu khawatir? Petik 2. Dengan sapu tangan lembutnya, Yoyonha secara pribadi menghapus keringatku. Saya melihat ke bawah, bertanya-tanya mengapa kami berada pada level mata yang sempurna. Dia mengenakan sepatu hak tinggi. Petik 2. Dilakukan. Di sini, Anda dapat memiliki ini. Petik 2. Yoyonha memberikan sapu tangan kepadaku. Melihat sapu tangan yang basah kuyup, aku terkejut. Ya, terima kasih. Saya mengambil sapu tangan dan melihat kembali ke rumah sakit. Desahan dalam keluar tanpa sadar. Dia belum bangun, tetapi menunjukkan tanda-tanda melakukannya. Itu bukan sesuatu yang membuat masalah besar. Petik 2. Yoyonha menjawab apa yang aku pikirkan. Aku mengerti, itu hebat. Saya berbalik.
Anda sudah kembali. Apakah Anda tidak ingin melihat Nayun? Petik 2. Yoyonha terdengar terkejut. Aku membalas ketika aku berjalan ke depan. Tidak, kurasa aku tidak seharusnya berada di sini. Aku menggerakkan kakiku perlahan. Saya hanya berlari sebentar, tetapi tubuh dan pikiran saya mengantuk. Apakah ini yang terasa seperti kelelahan mental? Saat saya menghela napas dalam-dalam lagi, jam tangan pintar saya berdering dengan pesan lain. Little Apprentice, aku mendapat peringatan bahwa kamu mendapat item Yoru. Anda, jadi kapan kamu akan pergi untuk mengambil mission selanjutnya? Itu dari bos. Saya sadar sekali lagi. Dia adalah satu-satunya tali yang bisa aku pegang. Mengepalkan gigiku, aku segera membalas. Aku bisa mulai besok. Menonton sosok Kim Ha-jin perlahan menghilang, Yoyonha memikirkan apa yang dikatakannya. Kurasa aku tidak seharusnya berada di sini. PF. Kedengarannya seperti kalimat dari sebuah drama. Saya rasa saya tidak seharusnya berada di sini gelombang. Saat dia bergumam dengan suara berat dan bermain-main, dia menerima pesan di jam tangannya. Yonha, aku menuju sekarang. Apakah Nayun baik-baik saja? Pengirimnya adalah Kim Suho. Aku bahkan belum pernah bertemu. Sementara dia mengetik balasan tanpa berpikir, dia tiba-tiba menyadari. Petik 2. Apakah dia pergi untuk memberi ruang bagi Kim Suho? Kim Suho dan Chae Nayun. Semua orang tahu bahwa Chae Nayun memiliki perasaan yang mendukung Kim Suho. Itu karena Chae Nayun jelas bertindak berbeda dari dirinya yang biasa di depan Kim Suho. Memang, jika Kim Ha-jin tidak padat, dia akan menyadari bahwa Chae Nayun menyukai Kim Suho. Yoyonha menjawab dengan setengah hati, belum, dan pergi ke rumah sakit. Tidak, dia akan masuk ke rumah sakit. Tetapi sebelum dia bisa, Chae Nayun dengan susah payah keluar dari pintu masuk. Dia tampaknya sudah berusia 5 tahun di luar, tetapi memiliki senyum tipis di wajahnya. Yoyonha mengangkat tangannya. Nayun. Yonha gelombang. Chae Nayun melihat Yoyonha dan bergegas mendekatinya dengan senyum cerah. Saat ini, dia sangat membutuhkan seseorang untuk diajak bicara. Chae Nayun dan Yoyonha duduk di bangku terdekat. Yoyonha lalu bertanya dengan hati-hati. Bagaimana situasinya? Dia masih tidak sadar. Aku tidak tahu. Dokter mengatakan grafiknya naik turun. Dia mengusir saya, mengatakan bahwa Opa perlu istirahat. Petik 2. Yoyonha mengerti apa yang disiratkan Chae Nayun. Itu hal yang baik, bukan? Ya, rupanya ada kasus lain seperti ini, dan pasien-pasien itu bangun dalam 3 bulan. Petik 2. Chae Nayun lalu meletakkan tangannya di dadanya. Aku merasa hatiku akan melompat keluar dari tubuhku. Betapa memalukan. Saya tidak boleh menangis. Petik 2. Chae Nayun menjalani 5 tahun terakhir hidupnya dengan berpikir bahwa Chae Jinyon tidak akan pernah bangun. Kesedihan dan pergumulannya yang terpendam sepertinya telah meluap ketika dia mengepalkan giginya dan menangkupkan tangannya di wajahnya. Segera, perasaan sejatinya keluar dalam bentuk tangisan dan air mata. Chae Nayun menangis, gemetaran dengan seluruh tubuhnya. Air matanya seharusnya berupa air mata kebahagiaan, tetapi karena suatu alasan, itu menyedihkan dan menyedihkan. Petik 2. Yoyonha mengetuk punggungnya tanpa mengatakan apa-apa. Terus terang, Yoyonha tidak punya cara untuk berempati dengan cerita Chae Nayun. Meskipun ayah Yoyonha agak obsesif dan ibunya dipenuhi dengan ambisi, tetap saja itu adalah keluarga yang bahagia. Namun, Chae Jinyon telah koma selama 5 tahun tanpa tanda-tanda kebangkitan. Waktu yang berlalu hanya bisa mengubah kemarahan menjadi kesedihan, kesedihan menjadi frustrasi, frustrasi menjadi keputusasaan, dan keputusasaan menjadi pengunduran diri. Tetapi, ketika semua harapan hilang, kemungkinan untuk kembali hidup telah muncul kembali. Anggota keluarga yang dianggap hilang selamanya berpotensi untuk kembali. Yoyonha bahkan tidak bisa membayangkan apa yang dirasakan Chae Nayun. Dadaku sakit. Begitu tangisan Chae Nayun mereda, Yoyonha berbicara. Oh benar, Nayun, rupanya Kim Suho akan segera datang. Orang itu sudah datang. Petik 2. Orang itu. Kim Ha-jin. Petik 2. Kim Ha-jin juga datang. Iya. Yoyonha membayangkan Kim Ha-jin yang baru saja dia temui. Dia tampak seperti akan menangis dan bermandikan keringat dari kepala hingga kaki. Dia ada di sini bahkan sebelum aku. Dia berkeringat. Petik 2. Petik 2. Chae Nayun perlahan melihat sekeliling dengan wajah aneh. Sepertinya dia sedang berusaha menemukan seseorang yang bersembunyi. Tapi dia sudah pergi. Petik 2. Mengapa? Aku tidak tahu. Yoyonha membuat senyum nakal. Mungkin dia memberikan kursi untuk Kim Suho. Maksud kamu apa? Apakah kamu tidak menyukainya? Kim Suho, maksudku. Petik 2. Segera, wajah Chae Nayun menegang. Tepat ketika dia hendak mengatakan sesuatu, Yoyonha sedikit memutar tubuhnya. Atau mungkin kamu menyukainya. Petik 2. Tidak, itu juga tidak. Apa yang kamu bicarakan? Petik 2. Benarkah gelombang? Bukan itu yang kulihat gelombang. Yoyonha menyeringai dan menggoda Chae Nayun.
Namun, dia sepertinya kehilangan seluruh energinya karena menangis karena dia tidak bereaksi banyak. Itu dulu. Mereka merasakan kehadiran orang-orang berlari ke arah mereka. Yoyonha dan Chae Nayun secara bersamaan memalingkan kepala mereka ke samping. Di sana, mereka melihat Kim Suho, Yun Sengah, dan bahkan Shin Jonghak.